Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliati dengan NIM 1922121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-10, yaitu tentang rencana strategi atau disingkat dengan RESTRA, di mana rencana strategi atau Renstra adalah suatu komponen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPBD. Adapun rencana strategi perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Selanjutnya yaitu rencana strategi perangkat daerah ditetapkan dengan perkara setelah RPJMD ditetapkan. Adapun hubungan kinerja pembangunan daerah yaitu kepala daerah yang terdiri dari visi atau misi, tujuan dan sasaran. Adapun program pembangunan daerah, program prioritas, visi dan misi KDH dan program perangkat daerah yang terdiri dari RPJMD. Adapun kepala perangkat daerah. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Restra PD, yaitu penyusunan ranwal RPJMD, rencana RPJMD, musremban RPJMD, rencana akbar RPJMD, dan penetapan perda RPJMD. Adapun keterkaitan substansi RPJMD dengan Restra PD. Yang pertama mengenai RPJMD, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategi daerah, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah, kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan, pembangunan dan program perangkat daerah. Yang kedelapan, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang terakhir penutup. Sedangkan Restra PD terdiri dari 8. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran pelayanan perangkat daerah. Yang ketiga, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana, program, dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang dan urusan, serta yang terakhir penutup. Adapun tahapan penyusunan Restra PD. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Selanjutnya, perumusan rancangan akhir. Dan yang terakhir, penetapan Restra PD. Persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Restra atau PD. Yang kedua, orientasi mengenai Restra atau Restra PD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusun Restra PD. Yang keempat, penyiapan data dan informasi pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Adapun tim penyusun Restra PD. Yang 1. Susunan keanggotaan tim penyusun Restra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, ketua tim terdiri dari kepala perangkat daerah. Yang kedua, sekretaris tim terdiri dari sekretaris perangkat daerah atau pejabat lainnya. Yang ketiga, kelompok kerja terdiri dari susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketahui oleh kepala unit kerja dan anggota pejabat atau staf perangkat daerah, dan unsur pemerintahan atau non-pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Tim penyusun Restra PD yang kedua bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara, termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
Penyusunan rancangan awal Renstra PD. Yang pertama, penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang kedua, dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Cakupan penyusunan rancangan awal Renstra PD. Yang pertama, analisis gambaran pelayanan. Yang kedua, analisis permasalahan. Yang ketiga, penelaahan dokumen perencanaan lainnya. Yang keempat, analisis isu strategis. Adapun cakupan penyusunan rancangan awal Renstra yang kedua, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah. Yang ketujuh, perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, serta program dan pagu indikatif dalam perencanaan awal RPJMD. Adapun analisis isu strategis yang pertama, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis yang kedua. Isu-isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah permasalahan aktual, krusial, atau penting yang dihadapi PD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah atau teknokratif, melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan PD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi misi kepala daerah. Analisis isu-isu strategis yang ketiga. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja PD dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis yang keempat. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil diidentifikasi isu-isu strategi yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik, telahan terhadap RT RW, KLHS, Renstra, Kementerian atau lembaga, Renstra PD Provinsi. Adapun langkah-langkah perumusan strategis. Yang pertama, langkah-langkah perumusan isu strategis yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketiga, menelaah rencana tata ruang. Yang keempat, Renstra Kementerian atau lembaga KL. Yang terakhir, Renstra PD Provinsi. Adapun langkah perumusan isu strategis yang kedua, identifikasi faktor pendorong dan penghambat. Yang kedua, penentuan isu-isu strategis. Yang ketiga, penyampaian hasil penentuan isu-isu strategis pada PD kepada Bapeda tim penyusun RPJMD. Yang terakhir, mengidentifikasi hasil perumusan isu-isu strategis dari tim penyusunan RPJMD. Sumber Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Baik, itulah tadi materi tentang Renstra yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.